Sering kali di masyarakat kita ada beberapa istilah, tapi yang sering muncul kata silaturahmi lebih sering muncul daripada dengan kata silaturahim. Padahal dalam makna sebenarnya kata yang paling tepat adalah kita jika hubungan dengan persaudaraan dengan keluarga atau orang lain, kata yang lebih tepat adalah silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama menghadiri majelis yang mulia ini, yang sampai saat ini kita bisa menjalankan, melangkahkan kaki kita secara bersama-sama dengan menunaikan sholat ibadah Jumat secara bersama-sama. Kita berdoa kepada Allah agar ketakwaan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan keislaman kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita yang masih melekat di dalam hati kita masing-masing, yang masih tetap bersemayam di dalam hati kita masing-masing, agar senantiasa tetap dijaga oleh Allah hingga ajal menjemput kita nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam sangat mewajibkan
bagi kita maupun saudara-saudara kita agar menjaga hubungan persaudaraan, menyambung hubungan persaudaraan dengan baik, saling akur, tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran, dan bahkan tidak ada konflik. Dan inilah yang harus kita jaga dari mulai awal kita hidup dulu sebenarnya sampai dengan nanti kita menuju ke liang lahat. Kita sering terjadi silang pendapat antara satu dengan yang lain. Tidak hanya di institusi, di masjid pun juga kerap sering muncul silang ide, silang gagasan, silang konsep, bahkan silang apapun. Namun bagaimana kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam yang pastinya dengan berbagai keadaan silang apapun kita kepada saudara kita, kepada relasi kita, kepada teman kita, inilah nanti yang menjadikan kita apakah kita menyambung persaudaraan atau memutus persaudaraan. Dan inilah nanti yang akan menghadirkan kita, apakah kita nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kali di masyarakat kita ada beberapa istilah, tapi yang sering muncul kata silaturahmi lebih sering muncul daripada dengan kata silaturahim. Padahal dalam makna sebenarnya kata yang paling tepat adalah kita jika hubungan dengan persaudaraan dengan keluarga atau orang lain, kata yang lebih tepat adalah silaturahim. Karena dalam bahasa Arab ada pembagian dua kata. Yang pertama, silah berarti maknanya menyambung. Yang kedua adalah rahim, adalah persaudaraan atau tali persaudaraan, di mana berasal dari kata rahimah, yaitu kasih sayang. Sedangkan kata silaturahmi, rahminya itu adalah tali pusat yang ada di tali pusat ibu, atau istilah biologisnya adalah uterus. Dari dua kata tersebut, maka kita jika melakukan silaturahim ke keluarga maupun ke orang lain, atau ke teman sejawat, atau saudara yang lain, atau sahabat yang lain, kata yang lebih tepat adalah silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata silaturahim ini juga mempunyai makna yang lebih khusus maupun umum. Secara khusus kita menyambungkan, menghubungkan tali persaudaraan ini dalam tanda petik dengan sedarah atau keluarga, di mana kita bisa menyambung antara anak dengan orang tua atau kebalikannya. Bahkan kita dengan bibi maupun paman, atau kebalikannya, yang intinya kita menyambung dengan hubungan sedarah
atau keluarga kita. Sedangkan secara umum silaturahim ini maknanya adalah kita menyambungkan antara diri kita dengan saudara kita selain saudara, teman kita, relasi kita, teman kantor kita, tetangga kita, bahkan kolega kita, rekan bisnis kita. Yang penting kita tidak menjalani hubungan yang berbentuk syirik atau yang sesuai dengan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada makna yang begitu mendalam dalam kata silaturahim ini. Tidak seperti 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, di saat kita hari raya Idul Fitri, setelah kita melaksanakan sholat Id, kita meminta maaf atau memberikan maaf kepada sesama. Tidak hanya shake hand dan say sorry saja, tidak hanya kita berjabat tangan dan mengucapkan minta maaf saja, tetapi ada makna yang paling mendalam untuk diri kita kepada saudara kita maupun rekan bisnis kita atau tetangga kita yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna mendalam ini adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bermaafan kita, menyambung silaturahim kita. Itu adalah tentang kelapangan dada kita untuk memberikan maaf dan kekuatan mental kita untuk memberikan maaf atau menyambung tali persaudaraan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disebut bersilaturahim itu bukanlah seseorang yang membalas kunjungan atau pemberian, melainkan bersilaturahim itu ialah menyambungkan apa yang telah terputus. Hadis riwayat Bukhari. Seringkali di sekitar kita, mungkin setelah hari raya beberapa bulan yang lalu, kita menyambung silaturahim hanya teman dekat kita, kerabat dekat kita, yang seharusnya silaturahim yang sesuai dengan sabda Rasulullah menyambung ketika orang lain, teman kita atau saudara kita membenci kita, menyambung dengan orang lain atau saudara kita di saat ketika lokasinya yang paling jauh dengan kita, meskipun ada jejet dan sebagainya. Kita jarang sekali di lingkungan kita ini, jika ada orang lain membenci kita, maka kita seakan-akan acuh tak acuh. Kita tidak pernah berkunjung ke rumahnya. Harusnya, kata Rasulullah, kunjungilah orang yang membenci kita, kunjungilah orang-orang yang terjauh dari kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jika kita mendapati tetangga kita, mendapati saudara kita seperti ini, minimal kita bisa mendamaikan dari pemutus silaturahim ini, atau mendamaikan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Abu Hurairah berkata, seorang pria mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasul, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka balik berbuat jelek kepada saya. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal saya bermurah hati pada mereka." Dan Rasul pun menjawab,
Kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengirimimu selama keadaanmu seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Seringkali kita terjadi kepada orang yang membenci kita, kita datang ke sana, mereka tetap acuh tak acuh dan sebagainya. Bagaimana pandangan Rasul? Maka jika kita berusaha untuk meminta maaf, berusaha untuk menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan kembali, ternyata beliau balik seperti itu, malah kebalikannya, berbuat jelek kepada kita, maka kita tetap berusaha. Namun Rasulullah sudah mencap saudara kita tersebut seakan-akan memakan bara api. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ada rahasia di balik kita menyambungkan tali persaudaraan ini maupun kita memutuskan tali persaudaraan ini. Apa rahasia tersebut? Ada beberapa keutamaan-keutamaan di balik rahasia menyambungkan tali silaturahim ini dengan memutuskan tali silaturahim ini. Hamba Allah yang menjaga silaturahim akan pasti mempunyai keutamaan. Yang pertama adalah menjadi pembukti keimanan kita nanti di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Kalau kita beriman, merasa beriman kepada Allah, maka seyogyanya kita harus menyambung silaturahim. Tidak boleh untuk memutus tali silaturahim. Kalau kita memutus berarti kebalikannya, patut dipertanyakan keimanan kita masing-masing. Keutamaan yang kedua adalah menjadi penyebabnya kita nanti akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Maka Rasulullah berkata, engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Dalam hukum ilmu logis atau logika, baik matematika maupun pemrograman dan yang sebagainya, Excel spreadsheet maupun pemrograman yang lain, kalau disambung dengan kata dan, itu berarti semuanya wajib diikuti, kecuali kalau or atau, pasti salah satu boleh diikuti. Tapi dalam sabda ini kita harus menyembah Allah, tidak menyekutukannya, menjalankan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Jika beberapa yang disambungkan dengan kata dan ini salah satunya tidak kita laksanakan, maka patut kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, apakah ini menjadi penyebab kita masuk ke surga atau ke neraka? Karena di hukum logika, kalau hubungan dengan N atau dan, pasti semuanya harus ngikut. Kita sholat, kita tunaikan zakat, kita menyembah Allah, kita tidak menyekutukan Allah, tapi tali silaturahim kita kepada saudara kita, kepada teman kita, dan yang lain sebagainya, itu tidak terjalin, maka dipastikan kita tidak akan masuk surga. Ini menurut ilmu logika, pemrograman
atau sains matematika. Yang ketiga, keutamaannya adalah terjaganya kita atau terjaganya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Jika kita menyambung persaudaraan dengan saudara kita yang telah terputus, dengan relasi kita yang telah terputus, kita sambungkan kembali, maka Allah juga akan menyambungkan. Begitupun sebaliknya, jika kita memutuskannya bahkan berhari-hari, mungkin maksimal 3 hari, tapi kalau berhari-hari, maka Allah juga akan memutuskan. Maka percuma kita hubungan antara kita dengan Allah luar biasa, tapi hubungan kita dengan sesama manusia tidak luar biasa. Hablum minan nas juga hablum minallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagi pemutus silaturahim dipastikan keutamaan tersebut tidak akan kita peroleh, dan amal ibadah kita akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Larangan memutus silaturahim juga disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Muhammad surat ke-47 ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibuat buta penglihatannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah agar senantiasa pemutus silaturahim ini dijadikan oleh Allah menjadi penghubung persaudaraan kita dengan yang lainnya. Yang sudah menjalani silaturahim mudah-mudahan tetap terjaga dan tetap istiqomah, agar hubungan kita sesama manusia tetap terjalin dan hubungan dengan Allah juga terjalin. Jamaah, mudah-mudahan kita di sini dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh, selalu dilapangkan rezekinya dari penjuru manapun, dan orang yang memutus tali silaturahim kita doakan agar mereka senantiasa segera menyambung tali silaturahim. Minimal kita bisa mendamaikan permusuhan antara satu dengan yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah bisa merekatkan hati kita dan segala amal-amalan kita hari ini dipastikan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.